Pengertian mewaris. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pemilihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ilmu mewaris bisa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Warisan adalah harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu atau ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Disebut pluralistis dikarenakan Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Akibatnya, hukum waris yang berlaku pun beragam. Ada yang mengikuti hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat. Agar terjadi proses waris, ada tiga hal yang terpenuhi: pewaris, ahli waris, dan harta waris. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia akan berpindah kepada orang-orang yang masih hidup, yang mempunyai hubungan keluarga, dan syarat kewarisan telah ditentukan dan diterapkan dalam Al-Quran. Jadi penting untuk kita dalam memahami hukum waris. Dasar hukum warisan terdapat dua macam. Yang pertama, dasar hukum warisan menurut agama Islam. Dalam agama Islam, dasar hukum warisan dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, di mana isinya dijelaskan bahwa warisan harus didistribusikan kepada ahli waris seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, serta saudara-saudara yang berkaitan. Yang kedua, hukum dasar warisan menurut negara. Di Indonesia, hukum dasar warisan dijelaskan pada KUHP Perdata atau Undang-Undang Hukum Perdata, di mana terdapat sekitar 300 pasal yang menjelaskan tentang warisan, dari pasal 830 hingga pasal 1130. Ketentuan hukum waris. Yang pertama ada ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima sebagian harta pusaka atau warisan dari salah satu seorang keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Ahli waris dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki seluruhnya berjumlah 15 orang yang terdiri dari ayah, kakek dari ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman dari ayah sekandung, anak laki-laki paman sekandung, paman dari ayah seayah, anak laki-laki paman seayah, suami, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya. Jika ke-15 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 3 orang, yaitu suami, ayah, dan anak laki-laki. Sebab kakek terhalang oleh ayah, cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, dan yang lain terhalang oleh ayah dan anak laki-laki. Yang kedua, ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan hamba sahaya. Jika ke-10 orang tersebut semuanya ada, maka yang berhak mendapat bagian hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Dan jika semua ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang berjumlah 25 orang semuanya ada, maka yang mendapat bagian hanya 5 orang. Mereka adalah ahli waris yang tidak bisa gugur dalam keadaan apapun, yaitu suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dua syarat mewaris. Yang pertama, hukum waris berlaku saat pemilik harta meninggal dunia. Yang kedua, penerima waris haruslah seorang muslim. Orang non-muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim. Yang ketiga, penerima waris harus memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Yang keempat, warisan tidak boleh diberikan kepada penerima yang telah melakukan kejahatan terhadap almarhum. Yang kelima, penerima waris harus memiliki pengetahuan tentang kematian almarhum. Yang keenam, penerima waris utama atau asabah meliputi anak-anak, orang tua, suami atau istri,
dan cucu. Tidak semua anggota asabah menerima bagian yang sama. Bagian tergantung pada tingkat hubungan darah. Yang ketujuh, pembagian harta waris dalam Islam memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Namun, prinsip ini dapat bervariasi berdasarkan situasi dan mazhab. Ke-8, jika ada wasiat, maka persetujuan penerima waris lainnya diperlukan untuk melaksanakan wasiat. Wasiat biasanya terbatas hingga sepertiga dari harta peninggalan. 3. Sebab menerima warisan dan tidak menerima warisan. Sebab menerima warisan. 1. Nasab atau hubungan kekerabatan. Hubungan darah dengan orang yang meninggal, seperti anak, cucu, keturunan ke bawah, orang tua atau ayah dan ibu, kakek nenek, garis ke atas, saudara kandung, saudara seayah atau seibu, dan keturunan mereka. Kedua, perkawinan yang sah. Suami atau istri yang sah menurut syariat, hak warisan berlaku selama pernikahan berlangsung hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Ketiga, wala atau hubungan perlindungan dalam budak yang dimerdekakan. Seorang mantan majikan untuk menerima warisan dan budak yang telah dimerdekakan, jika budak tersebut meninggal tanpa ahli waris hisab. Sebab tidak menerima warisan, yaitu 1. Pembunuhan atau qatl. Seorang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja dan tanpa hak tidak dapat menerima warisan. Kedua, perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi harta dari non-muslim dan juga sebaliknya. Ketiga, keraguan dalam hubungan kekerabatan. Jika hubungan darah atau pernikahan diragukan atau tidak sah menurut syariat, maka hak warisan gugur. Ketentuan pembagian warisan. Yang pertama, anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki menerima 2 kali bagian anak perempuan. Kedua, suami. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, suami berhak mendapatkan setengah dari harta. Jika meninggalkan anak, 1/4 dari harta. Ketiga, istri. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta. Jika meninggalkan anak, dapat 1/8 dari harta. Keempat, ibu. Jika pewaris memiliki anak dan saudara, ibu mendapatkan 1/6 bagian. Jika tidak punya, ibu mendapatkan 1/3 bagian. Kelima, ayah. Jika pewaris memiliki anak dan saudara, ini mendapatkan 1/6 bagian. Jika tidak punya, berhak menerima sebagai asabah atau menerima sisa harta. Contoh pelaksanaan hukum waris. Dalam perhitungan harta waris, menurut syariat Islam harus mengacu pada 2 prinsip, yaitu aul dan rat. Yang pertama, aul adalah apabila jumlah bagian ahli waris lebih banyak daripada asal masalah KPK-nya. Contoh, seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 saudara perempuan sekandung. Harta warisnya sebanyak 26 juta rupiah. Setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban si mayat, cara pembagiannya seperti di tabel berikut. Ahli waris istri, furud 1/4 dikali 12, bilangan 3. Ahli waris ibu, furud 1/6 dikali 12, bilangan 2. 2 saudara perempuan sekandung, furud 2/3 dikali 12, bilangan 8. Jadi jumlahnya adalah 13. Karena jumlah bagian ahli waris lebih banyak daripada asal masalah, terjadi masalah aul dari 12 ke 13. Jadi pembagiannya sebagai berikut. Istri 3 dibagi 13 dikali 26 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Ibu 2 dibagi 13 dikali 26 juta rupiah sama dengan 4 juta. 2 saudara perempuan sekandung 8 dibagi 13 dikali 26 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. Yang kedua, rat. Rat adalah apabila jumlah bagian ahli waris lebih kecil daripada asal masalah KPK-nya. Contohnya, seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari ibu dan 2 anak perempuan. Harta warisnya sebanyak 8 juta rupiah. Setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban si mayat, cara pembagiannya seperti di tabel berikut. Ahli waris ibu, furud 1/6 dikali 6, bilangan 1. Ahli waris anak perempuan, furud 1/2 dikali 6, bilangan 3. Jadi jumlahnya adalah 4.
Karena jumlah bagian ahli waris lebih kecil daripada asal masalah, terjadi masalah rat dari 6 ke 4. Jadi, pembagiannya sebagai berikut. Ibu, 1 dibagi 4 dikali 8 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Anak perempuan 3 dibagi 4 dikali 8 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah.